Jangan lupa subscribe channel kami. Seperti yang kita tahu, saat ini Timnas Indonesia tengah menjalani TC di Pulau Bali, di mana TC tersebut rencananya akan berlangsung sampai tanggal 5 Desember mendatang. Setelah itu, skuad Garuda akan bertolak ke Myanmar untuk menjalani laga perdana di ajang Piala AFF. Selain itu, ada cerita lain soal Vietnam yang mempertanyakan asal-usul salah satu pemain dari Timnas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami The Upgrade Nusantara. Dari cuplikan berita tadi disampaikan bahwasanya yang paling inti ya, paling seru menurut saya, Vietnam mempertanyakan asal-usul pemain Indonesia. Wah, curiga yang berlebihan ini. Mari kita ikuti berita selengkapnya. Seperti yang kita tahu, saat ini Timnas Indonesia tengah menjalani TC di Pulau Bali, di mana TC tersebut rencananya akan berlangsung sampai tanggal 5 Desember mendatang. Setelah itu, skuad Garuda akan bertolak ke Myanmar untuk menjalani laga perdana di ajang Piala AFF. Namun dalam TC yang dijalani Indonesia, ada saja cerita menarik untuk dibahas. Misalnya adalah saat Sintayong melakukan metode ala Korea di latihan Timnas Indonesia. Momen yang membuat para pemain pastinya kaget. Selain itu, ada cerita lain soal Vietnam yang mempertanyakan asal-usul salah satu pemain dari Timnas Indonesia. Dan untuk itu, inilah cerita di balik persiapan Indonesia menghadapi ajang Piala AFF. Ya, di ajang Piala AFF nanti, ada 4 tim yang akan dihadapi Timnas Indonesia. Yang pertama adalah Myanmar. Selang beberapa hari kemudian giliran Laos yang menjadi lawan dari tim Garuda. Setelah itu Vietnam menjadi lawan bagi pasukan Sintayong. Terakhir Filipina yang akan menantang Indonesia di Stadion Manahan Solo. Lawan-lawan itu harus dikalahkan Indonesia jika ingin lolos ke babak semifinal. Sebuah misi yang pastinya cukup sulit karena di ajang Piala AFF tahun ini Indonesia cuma menurunkan skuad muda. Berbeda dengan lawannya yang menurunkan skuad utama seperti contohnya Vietnam. Berbicara soal Vietnam sendiri, pada ajang Piala AFF nanti pastinya bakal menjadi kesempatan besar mereka untuk melakukan balas dendam. Karena tahun ini, Nguyen dan kawan-kawan selalu kalah waktu bertemu timnas. Kekalahan pertama dialami mereka di fase grup Piala Asia, sementara kekalahan selanjutnya dirasakan Vietnam di babak kualifikasi Piala Dunia. Kekalahan yang pastinya 3 kali berturut-turut Vietnam kalah lawan Timnas Indonesia ya. Vietnam pertanyakan asal-usul pemain Indonesia. Tahu lawan yang akan dihadapi Indonesia, Vietnam langsung membuat berita soal kekuatan tim Garuda. Misalnya saat mereka merespon soal pemanggilan pemain timnas yang mayoritas berusia 22 tahun. Selain itu, Vietnam juga kaget karena di antara pemain yang dipanggil ada beberapa pemain keturunan. Kali ini bukan berasal dari Belanda, melainkan dari Liberia. Pemain yang dimaksud adalah Ronaldo Kuateh. Vietnam pastinya terkejut, karena Indonesia selalu memakai pemain keturunan. Jika tim senior pemain keturunan berasal dari Belanda, di tim U22 Indonesia memakai pemain keturunan Liberia. Voices all around me, whisper through the crowd. Erick Thohir, Vietnam harusnya berkaca pada diri sendiri. Saat Vietnam mempertanyakan asal-usul pemain Indonesia, mereka tampaknya tidak sadar jika sejatinya di ajang Piala AFF tahun ini, Vietnam juga mengandalkan pemain naturalisasi. Dia adalah Nguyen Xuan Song, pemain yang lahir dan besar di Brasil.
Jika dibandingkan, Indonesia masih mending karena Ronaldo Kuateh masih memiliki darah Indonesia dan dia juga lahir di sini. Berbeda dengan Nguyen Xuan Son yang sama sekali tidak memiliki darah Vietnam. Namanya juga sejatinya bukan Nguyen Xuan Son, tapi berhubung sudah menjadi warga negara Vietnam, namanya kemudian diganti dengan unsur Vietnam, yakni harus ada Nguyennya. Soal ini sendiri pernah disinggung oleh Erick Thohir, jika pemain yang membela timnas adalah orang Indonesia asli. Setiap negara selalu memberitakan hal aneh-aneh soal Indonesia, tapi itu tidak masalah, namanya juga persaingan. Yang kami tekankan di sini adalah pemain yang membela Indonesia adalah pemain Indonesia asli, kata Erick Thohir pada media. Time to walk away, find another way. In this game we play, gonna seize the day. Pemirsa, Vietnam ini lucu ya. Waduh, 1000 Nguyen. Padahal nggak ada ikatan darah sama Vietnam ya. Nama asli itu Xuan Son. Ketika dinaturalisasi jadi Nguyen Xuan Son. Jauh-jauh. Indonesia pakai pemain keturunan karena memang dia darah Indonesia, entah dari neneknya, kakeknya, ibu atau bapaknya. Kalau Vietnam gimana itu? Nguyen Xuan Son, nggak ada ikatan darah Nguyen. Pantesan dijuluki negeri 1000 Nguyen. Nah itulah. Jadi memang kalau orang itu, apalagi suatu tim ya, melakukan perbuatan yang kiranya itu dilakukan juga oleh tim yang lain, dia nggak rumongso, nggak rumangsa, nggak menyadari bahwa dia melakukan malah lebih parah. Ya contohnya Vietnam ini. Kita simak berita selanjutnya. Pemain Indonesia kaget dalam latihan ala Sintayong. Seperti yang kita tahu, mayoritas pemain timnas yang dipanggil adalah pemain baru, dan kebanyakan belum pernah merasakan metode latihan dari Sintayong. Hal inilah yang membuat para pemain kaget, karena latihan bersama Sintayong lebih berat dibandingkan latihan bersama tim masing-masing. Namun mereka harus terbiasa, karena latihan itu tujuannya adalah untuk memaksimalkan strategi yang akan diterapkan di lapangan. Dan fokus latihan yang dijalani oleh Sintayong adalah kekuatan fisik serta passing antar pemain. Gonna seize the day. Voices all around me, whisper through the crowd. KDRL mengaku senang dipanggil Sintayong. Soal latihan yang diberikan oleh Sintayong, hal ini tampaknya tidak terlalu bermasalah bagi Kadek Arel. Bek Bali United itu malah mengaku senang karena dirinya akhirnya bisa kembali bekerja sama dengan pelatih asal Korea tersebut. Hal ini dikatakan oleh Kadek Arel saat ditemui media beberapa waktu yang lalu. Hari ini kita mulai pertama latihan, dan tadi pagi ada sesi gym untuk penguatan otot kita. Dan ini sore hari, kita ada sedikit latihan adaptasi peningkatan fisik. Dan saya rasa ini sangat baik, dan saya merasa senang bisa kembali berlatih dengan Coach Shin. Dan semoga kita, Indonesia bisa membawa juara di Piala AFF, kata Kadek Arel dikutip dari Bola Sports. Cause mistakes are fading, as we create. Change is never waiting, don't you hesitate. Time to walk away, find another way. In this game we play, gonna seize the day. Kini, menarik dinantikan perjuangan Indonesia di ajang Piala AFF. Untuk fans timnas, mari dukung saja perjuangan mereka agar bisa meraih yang terbaik. Soal juara atau tidak, jangan terlalu dipikirkan, karena Piala AFF bukanlah prioritas utama dari timnas Indonesia. Karena prioritas utama saat ini adalah berjuang maksimal di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Karena di babak ini menjadi kesempatan Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia.
Jadi itulah cerita di balik persiapan Indonesia jelang menghadapi ajang Piala AFF tahun 2024. Cause mistakes are fading, cause we create. Change is never waiting, don't you hesitate. Time to back away, find another way. In this game we play, gonna see. Pemirsa, kalau menurut Mimin tadi katanya AFF itu memang bukan target ya. Tapi setidaknya kalau kita itu juga bisa menjuari AFF tahun ini, itu akan secara otomatis mengangkat reputasi timnas Indonesia meskipun regional Asia Tenggara. Tapi ya boleh juga lah, sama kita sekali-sekali memberi efek kejut kepada rival-rival kita di ASEAN, bahwasanya pemain lapis 2 yang diisi oleh pemain-pemain lokal ya keren juga. Ini akan membawa efek kejut bagi mereka bahwasanya timnas Indonesia tanpa pemain keturunan pun, meskipun ada Ronaldo Kuate, tapi dia kan nggak sehebat ataupun levelnya masih di bawah para pemain keturunan yang lain. Tapi setidaknya kalau mereka sanggup memenangi kejuaraan AFF ini, keren juga. Ini akan membawa dampak yang sangat luar biasa bagi rival di ASEAN. Mereka akan semakin sungkan seperti itu, semakin terkesan akan penampilan timnas Indonesia. Itulah para pemirsa sajian kami kali ini. Semoga Anda tetap diberikan kesehatan dan sampai jumpa di konten saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.